Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA, yang hari ini kalian akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Kemudian nanti kita coba lebih meningkat kembali di limit fungsi di ketahinggaan untuk trigonometri. Anakku sekalian, di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar di ketahinggaan atau limit X mendekati tahingga. Ya. Ini Bapak mengulangi kembali karena apa? Karena di kelas 11 sebenarnya sudah kalian pelajari semua terkait dengan limit ketahinggaan ini. Baik, sebelum kita mulai, silakan kalian mengawalinya dengan sama-sama baca doa agar kegiatan pembelajaran kita ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian juga bisa menjadikan ini menjadi amal kebaikan buat kalian dan tentunya menjadikan kalian siswa-siswa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran, kemudian juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa mencapai kesuksesan. Silakan berdoa. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali ya anak-anakku sekalian. Untuk limit fungsi aljabar di ketahinggaan, ini Bapak mengulangi kembali pelajaran kelas 11. Atau kalian dulu biasa menyebut limit X mendekati tahingga ya. Oke, yang pertama di sini limit X mendekati tahingga 1 per X itu sama dengan 0. Nah, ingat kalian dulu ya. Pernah Bapak sampaikan kepada kalian, misalkan kalau 1 dibagi tahingga, ya, itu kan sama dengan hasilnya berapa? 0 ya. Atau berapapun jika dibagi tahingga hasilnya adalah 0. Nah ini ya, ini hasilnya. Nah, artinya jika nanti berapapun nilainya, misalkan 8 dibagi tahingga ya, misalkan, maka hasilnya tetap 0 ya. Ini contohnya ya. Baik, anak-anakku sekalian, kembali ke materi contoh lain. Nah, ini dulu di kelas 11 kan pernah mempelajarinya ya. Jika limit X mendekati sebuah fungsi di mana fungsi ini berbentuk pecahan ya. Limit X mendekati AX pangkat N ditambah B per PX pangkat M ditambah Q. Kalian perhatikan pangkatnya ya. Perhatikan pangkatnya. Ini nilainya akan bernilai 0 untuk pangkat penyebutnya ya. Itu lebih kecil. Pangkat di pembilangnya itu lebih kecil dari pangkat yang ada di penyebutnya pada variabel X ya, maka hasilnya adalah 0. Kemudian jika pangkat N lebih besar dari M dan A per P lebih kecil dari 0, jika A dibagi P lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah negatif tahingga. Kemudian jika pangkat N lebih besar dari M dan jika A-nya dibagi P itu lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah tahingga. Kemudian jika N pangkat N ini sama dengan M, maka itu sama aja dengan konstanta A dibagi konstanta P. Ya. Ini kalian dulu di kelas 11 sudah pelajari. Berikutnya, ya, jika bentuknya adalah operasi pada akar, ya, limit X mendekati tahingga dalam kurung akar AX tambah B dikurangi akar PX tambah Q, itu sama dengan 0 hasilnya jika A, ya, konstanta A sama dengan konstanta P. Kemudian hasilnya negatif tahingga untuk A lebih kecil dari P. Kemudian hasilnya tahingga jika A lebih besar dari P. Berikutnya, ya, sama dengan tadi, cuma kalau di sini akarnya dia akar persamaan kuadrat ya. Limit X mendekati tahingga untuk akar AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil, minus akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini hasilnya sama dengan B min Q per 2 akar A untuk A-nya sama dengan P.
jika A ini sama dengan P ya. Misalkan ini 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 dikurangi akar dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 10 ya. A dan B-nya sama ya. Maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, bentuk ini hasilnya negatif tak hingga untuk A lebih kecil dari P. Atau tak hingga jika A lebih besar dari P. Kemudian hasilnya 0 jika A sama dengan P dan B sama dengan Q. Hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kalau tadi adalah bentuk fungsi aljabar di ketahinggaan. Nah, sekarang bagaimana jika limit trigonometri tak hingga? Ya, kalau tadi kan limit aljabar. Nah, kalau sekarang limit trigonometri. Sekarang perhatikan. Untuk limit trigonometri, limit x mendekati tak hingga 1 per x sama dengan 0. Atau di sini juga limit x mendekati tak hingga k per x sama dengan 0. Artinya, berapapun nilainya, jika pembaginya adalah tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini x mendekati tak hingga, sin 1 per x itu sama dengan sin 0. Maka hasilnya adalah 0. Berikutnya, limit x mendekati tak hingga, cos 1 per x. Ingat 1 per x kan 0. Maka cos 0 sama dengan berapa? Masih ingat cos 0? Di sudut istimewa, cos 0 itu adalah 1. Tangan 1 per x. 1 per x itu ingat hasilnya adalah 0, maka tangan 0 adalah 0. Nah, anak-anakku sekalian, untuk membuktikan jika misalkan limit x mendekati tak 0, tak hingga, di mana sin A per bx, ini sama saja dengan limit x mendekati tak hingga sin A per b dikali 1 per x. Ya. Jadi A per B-nya kita keluarkan, ingat A per B kita keluarkan, maka hasilnya adalah 1 per x. Ingat 1 per x itu adalah 0, maka A kali B, A per B kali 0 adalah 0. Gitu ya. Baik, sampai di sini Bapak rasa kalian sudah memahaminya. Kita coba lanjut ke berikutnya. Di sini langkah-langkah menentukan limit trigonometri di ketahinggaan. Maka langkah-langkahnya pertama adalah tuliskan soalnya. Kemudian lakukan pemisalan. Misal Y adalah 1 per X. Ya. Kemudian menyelesaikan dengan limit trigonometri, kemudian menentukan hasil limit. Contoh nih ya. Contoh, tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati tak hingga, X kali sin 2 per X. Perhatikan. Maka langkah pertama kita tuliskan soalnya. Limit X mendekati tak hingga, X kali sin 2 per X. Lalu kemudian lakukan pemisalan. Ya, di sini kan Y sama dengan 1 per X. Ingat bahwa Y sama dengan 1 per X ini sama aja kalau X kita pindahkan ke kiri adalah X dikali Y sama dengan 1. Maka nilai X adalah 1 per Y. Ya. Sehingga nilai X adalah 1 per Y. Nah, sekarang karena X mendekati tak hingga, ya, karena X mendekati tak hingga, maka Y sama dengan 1 per X akan mendekati 0. Kenapa? Karena kan 1 per tak hingga itu adalah 0. Dengan kata lain, Y mendekati 0. Maka soal limit X mendekati tak hingga X sin 2 per X ini, karena Y mendekati 0, maka akan berubah menjadi limit Y mendekati 0. X, nilai X yang mana? X itu adalah 1 per Y. Ya, limit Y mendekati 0, 1 per Y dikali sin 2 per X. X-nya itu kan 1 per Y. Maka 2 per 1 per Y itu sama dengan sin 2Y. Nah, setelah itu baru, ya, di sini limit Y mendekati 0, 1 per Y dikali sin 2Y, bisa kita tulis dalam bentuk ini. Limit Y mendekati 0, sin 2Y per Y. Nah, ingat ya, bagaimana kalau sin 2Y per Y, kemarin sudah kita bahas ya, tentang limit X mendekati 0, sin AX per AX. Ya. Maka di sini sama aja dengan limit Y mendekati 0, sin 2Y per Y adalah 2 per 1. Nilainya adalah 2. Sehingga bisa kita simpulkan, limit X mendekati tak hingga, X kali sin 2 per X, nilainya adalah 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Soal lain, ya, kita coba perhatikan. Soal kedua. Limit X mendekati tak hingga, di mana X dikali, ya, buka kurung 1 min cos kuadrat 2 per X per sin 4 per X, tutup kurung.
Oke, kita buat permisalan ya. Sama dengan tadi ya. Misal Y sama dengan 1/X, maka ini sama saja dengan X sama dengan 1/Y. Sehingga nanti berubah. Limit Y mendekati 0. Ingat nilai X itu berapa? X adalah 1/Y. Ya. Sehingga 1/Y dikali 1 min cos kuadrat 2Y per sin 4Y. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sehingga maka bentuk ini berubah menjadi limit Y kita kalikan nih 1/Y dengan yang ada dalam kurung ini. Maka hasilnya limit Y mendekati 0, 1 min cos kuadrat 2Y per Y dikali sin 4Y. Oke. Nah, kemudian limit Y mendekati 0, kita lihat di sini 1 min cos kuadrat 2Y. Nah, ini sudut masih ingat rumusnya? Rumus identitas trigonometri di mana cos kuadrat X ya, ingat ya. Di sini 1 min cos kuadrat 2Y ya. 1 min cos kuadrat 2Y itu sama dengan sin kuadrat 2Y. Mana? Nih, ini ya. Ini kan kalau kita pindahkan cos kuadrat X, kita ke sini kan jadi 1 min cos kuadrat X. Maka sin kuadrat cos kuadrat 2Y, 1 min cos kuadrat 2Y itu sama aja dengan sin kuadrat 2Y. Ya. Sehingga hasilnya sin kuadrat 2Y per Y sin 4Y. Oke. Masih ingat materi kita kemarin? Ya, kalau sudah bentuk seperti ini, bisa kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, sin 2Y per Y dikali limit Y mendekati 0, sin 2Y per 4Y. 2Y per Y adalah 2, sin 2Y per 4Y adalah 2/4. Sehingga 2 kali 2/4, 2 kali 2 adalah 4, 4/4 sama dengan 1. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, demikian untuk sementara penjelasan singkat menggunakan video tutorial ini untuk materi limit fungsi baik itu fungsi aljabar di ketahinggaan maupun limit fungsi trigonometri ketahinggaan. Oke. Baik, silakan nanti kalian pelajari kembali di rumah masing-masing ya atau di kelas ya dari materi yang Bapak sampaikan melalui video tutorial ini. Nanti selebihnya Bapak akan kirimkan soalnya buat kalian semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut nanti ke soal tentang materi ini. Kok masukin ini aja gimana nih ya? Masukin soalnya. Baik, tidak kalian sudah memahaminya, nanti Bapak tambahkan ya di soalnya. Nanti buka classroom-nya ya. Bapak akan kirim di classroom saja. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan anak-anakku sekalian. Silakan nanti latihan soal dikerjakan, atau Bapak taruh di grup saja ya untuk soalnya ya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kita pada kesempatan kali ini.